Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Yah, kami menang. Melihat adegan mengejutkan dalam pesona, air mata muncul di wajah Xiao Yi Junmei, hidungnya memerah, dan kesedihan tidak bisa dihentikan. Di penghalang altar, Xiao Yan dan Qianqin masih berbicara beberapa patah kata, tetapi saat ini, semua orang tahu bahwa kontes pemilihan ini telah berakhir. Kakak kedua, sebelum ada tindakan lain, Xiao Yi melangkah keluar dan langsung datang ke Xiao Yan dalam pesona. Pada titik ini, tidak perlu melanjutkan. Selain itu, Putri Ras Elf telah berkultivasi sejak kecil dan belajar budaya dan seni yang mulia. Meskipun dia mendominasi dan agresif, dia sangat terbuka untuk menang dan kalah. Hohoho, melihat kedatangan Xiao Yi, awalnya Xiao Yan ingin bertahan sebentar. Namun sayang, rasa lemah yang kuat yang tersampaikan dari tubuhnya membuat kaki Xiao Yan menjadi lemas dan dia langsung berbaring di bahu Xiao Yi. Menggunakan begitu banyak daya pada satu waktu, bebannya terlalu besar. Xiao Yan berkata sambil menyeringai, lalu berbaring di punggung Xiao Yi. Perasaan kering yang sangat menakutkan muncul di inti pertempuran, dan bahkan kekuatan dominasi bergetar di tubuh, dan 5 jari yang tampak seperti tulang sangat mengerikan. Harus kuakui, kau adalah orang terkuat yang pernah kutemui. Jika kamu benar-benar melangkah ke reinkarnasi, aku tidak bisa menjadi lawanmu sama sekali. Menantikan hari ketika kamu melangkah ke reinkarnasi. Qianqin menyapu habis energi di sekujur tubuhnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan adalah musuh sejati dan kuat, orang terkuat yang pernah dia temui sejak zaman kuno. Ngomong-ngomong, berani bertanya pada Putri Qianqin ada apa di bawah mahkota Raja Naga Tamil. Pada akhirnya, Xiao Yan berbicara dengan lemah. 9 Raja Naga perkasa dan perkasa, bukan karena Xiao Yan mendambakan kekuatan badai, tetapi ingin mencari jejak Raja Naga Baxia melalui Raja Naga Tamil. Kekuatan Storm Dragon King diperoleh secara kebetulan ketika aku masih muda. Adapun jejaknya, bahkan aku tidak bisa melacaknya. Tapi dia harus memiliki hubungan yang mendalam dengan takhta suci atau keluarga malaikat. Putri Qianqin menggelengkan kepalanya dan mundur langsung dari penghalang. Tesnya sudah selesai, 3 suku besar telah benar-benar hancur, dan Raja Peri Api berikutnya memiliki kandidat yang jelas. Semuanya, keberatan apa lagi yang kamu miliki? Menonton akhir lelucon di lapangan, tetua kedua Malin melangkah keluar, dan nyala api coklat di sekujur tubuhnya miring seperti arus hangat, memperbaiki penghalang altar yang rusak ini, dan suaranya kuat, mengejutkan semua orang yang hadir. Kekuatan semacam ini, hanya paksaan mengerikan yang berasal dari yang tak terlihat, membuat orang bergidik, dan layak menjadi pemimpin peri api. Alice ada di sini, selamat untuk Tuan Muda Yi. Qianqin juga ingin memberkati Little Yi Gonsi terlebih dahulu. Penatua kedua Malin baru saja jatuh, dan kedua putri Alice dan Qianqin membungkuk dengan anggun. Meskipun mereka telah meletakkan prasangka mereka, kata mereka perlahan. Selamat, Tuan Xiao Yi. Ketika pembangkit tenaga listrik elf yang menonton di belakang mereka mendengar kata-kata itu, mereka juga membungkukkan tangan dan memberi hormat. Penatua kedua, saudara laki-laki kedua saya terluka parah sekarang. Mari kita bawa dia untuk menanganinya sesegera mungkin, saya tidak terburu-buru. Menghadapi dukungan dari begitu banyak orang kuat, Xiao Yi tidak memiliki kegembiraan apapun, sebaliknya dia mengerutkan kening dan berkata kepada tetua kedua di sampingnya, sangat mendesak. Orang ini, mungkinkah hidup dan mati manusia lebih penting daripada status terhormat Raja Peri Api berikutnya? Raja Peri Api, generasi adalah orang yang paling kuat di atas peringkat reinkarnasi kelima. Selain mengendalikan seluruh keluarga elf, itu sudah cukup untuk berdiri di antara jajaran teratas dunia 1000 hebat. Banyak orang melihat penampilan Xiao Yi, dan hati mereka sudah gatal, tetapi mereka tidak berani melakukan tindakan yang tidak perlu. Ya, Alice, Qianqin, Marvin, 3 suku utama hancur, menyuntikkan kekuatanmu ke peri api kami, dan kami akan menaklukkan kembali upacara kanonisasi dalam beberapa hari. Penatua kedua Malin mengambil Xiao Yan dan Xiao Yi, berubah menjadi meteor, dan terbang menuju bagian bawah altar peri. Roh Kudus berdiri di titik tertinggi, sedangkan markas keluarga elf api berada di bawah altar elf. Ini adalah markas besar peri api kami. Biarkan aku membawamu ke apotek.
Yao Laogi memiliki banyak bahan obat yang bagus, yang dapat mempercepat penyembuhan lukamu. Penatua Malin berjalan perlahan dan memimpin mereka berdua. Melihat sekeliling, yang disebut markas peri api ini terletak jauh di tengah hutan yang makmur, cerah, dan penuh kehidupan. Tanah ditutupi dengan lapisan spar aneh seperti batu akik, hutan terintegrasi dengan alam, sebagian besar bangunan di hutan mewah, tetapi lebih banyak bangunan dibangun di atas satu persatu, pusat pepohonan di langit, di atas ranting. Daun hijau, nafas kehidupan, dan memang kata elf, sangat serasi. Pohon kuno kehidupan para elf juga merupakan tempat suci sejati di antara para elf. Saat ketiganya berjalan dengan cara ini, mereka segera sampai di kedalaman hutan, tempat yang dikelilingi oleh api coklat. Seluruh tubuhnya bulat, dan tidak ada pohon dan rumput liar dalam jarak 100 meter, hanya ada pohon kuno setinggi 1000 meter yang berdiri di dalamnya. Di atas pohon-pohon kuno, garis-garis seperti tubuh manusia muncul, dengan beberapa fluktuasi kuno dan misterius. Pada saat ini, di atas pohon-pohon kuno, serangkaian rumah kayu yang indah muncul, tetapi di kaki pohon-pohon kuno, itu aneh, jejak tanda hitam muncul, dan tanda hitam itu terasa pusing hanya dengan melihatnya. Yao tua, bukakan pintu untukku. Penatua Malin memimpin mereka berdua ke puncak pohon kehidupan kuno, dan mengalahkan mereka dari rumah kayu keempat dari atas. Ini adalah pohon kehidupan kuno, dan ini adalah tempat di mana elf hidup selama beberapa generasi, berkultivasi dan mundur di sini memiliki efek berlipat ganda. Dan karena pohon kuno ini, rumah kayu di sini memiliki misteri lain, karena ada ruang terpisah lain di rumah kayu untuk elf kita tinggal, Xiao Yi menjelaskan. Ternyata ada tempat yang bagus, Xiao Yan mengangguk, menghadap ruang di sini, bahkan Xiao Yan sangat menyukainya. Ngomong-ngomong, tetua kedua, bagaimana dengan tetua pertama dan patriark, bukan? Saat menjelaskan kepada Xiao Yan, Xiao Yi tiba-tiba teringat sesuatu, menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu menatap elder kedua Malin. Menurut pengalaman dan catatan masa lalu, setiap kali kontes pemilih akan dipimpin oleh sesepuh pertama, kenapa giliran tetua kedua kali ini? Mungkinkah memang ada beberapa masalah lain di dalam klan Fire Elf? Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku pulih dari lukaku dulu. Lagi pula, kalian berdua harus bekerja keras untuk sementara waktu. Jangan malas, ditunjuk oleh Xiao Yi, tetua kedua Malin tersenyum ringan, tetapi sepertinya ada niat jahat dalam senyum itu. Tetua kedua Malin tidak terkejut dengan pertanyaan Xiao Yi. Bagaimanapun, orang ini adalah raja berikutnya dari klan peri api. Segel reinkarnasi dan kekuatan api suci sudah cukup untuk mengetahui semua masalah yang akan datang. Tapi selanjutnya, saya khawatir itu akan menjadi sorotan nyata dari peri api, saya datang. Penatua kedua, kamu tidak harus begitu kejam setiap saat pintu kayu di ruangku mahal untuk dibangun. Berapa kali kamu merusaknya? Ketika telapak tangan Malin terus berdetak di rumah kayu keempat di atas pohon kuno, sebuah suara tua datang darinya, dengan sedikit ketidakpuasan dan kebencian. Mencicit, ada pola yang sangat misterius di pintu kayu. Jika tidak pintar, saya khawatir itu akan sangat sulit dibuka. Pada saat ini, pintu kayu dibuka secara diam-diam oleh sosok di dalamnya. Bukankah kamu menjalankan kontes pemilihan? Kenapa kamu bebas datang ke tempatku? Mendorong pintu dan berjalan keluar, pintu kayu dipenuhi dengan kekuatan ruang seperti pusaran kecil, dan peri yang tampak seperti manusia paruh baya berjalan keluar. Manusia elf ini terlihat sangat mirip dengan manusia, tanpa ekstra sudut, telinga runcing, bulu halus, dull. Jika Anda tidak melihat dengan seksama, mudah untuk berpikir bahwa dia adalah manusia. Ada tamu, aku akan memberimu sebatang dupa. Suara tetua kedua Malin jatuh dengan dingin, dan tiba-tiba tubuhnya dipindahkan dengan lembut, memperlihatkan keduanya di belakangnya. Senior Yao Laogi, ini saudara kedua saya, dia terluka parah dalam kompetisi, bisakah Anda melihatnya? Xiao Yi tampak cemas, buru-buru berbalik untuk mengungkapkan sosok Xiao Yan, dan berkata, jangan terlalu merepotkan, mari kita selesaikan urusanmu sesegera mungkin, dan aku bisa yakin. Xiao Yan berbaring di tubuh Xiao Yi dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi. Set, kakak kedua, Yao Laogi adalah seorang apoteker terkenal di peri api kita. Keterampilan medisnya tidak ada bandingannya di dunia, dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa manfaat, kan? Hei, Xiao Yi menjawab,
Bagaimanapun, meskipun Fire Elf adalah tirani, visi mereka masih ada. Jadi bahkan jika Xiaoyan memiliki bakat yang mengerikan, Fire Elf tidak akan dengan mudah menjanjikan apapun. Hanya saja Xiaoyan adalah saudara keduanya. Saudara kedua telah datang jauh-jauh untuk membantunya. Meskipun dia tidak bisa memberikan apapun kepada saudara laki-laki keduanya, dia tidak bisa membiarkannya kembali dengan tangan kosong, kan? Batuk-batuk, Xiao Yi, kamu bergabung dengan saudara keduamu untuk menyakiti peri api kita. Sebelum percakapan antara Xiao Yan dan Xiao Yi selesai, Yao Laogi berkata dengan senyum di wajahnya. Suara Yao Laogi jatuh. Xiao Yi dan Xiao Yan menatap lelaki tua di depan mereka dengan cemas, wajah mereka penuh keheranan. Kekuatan jiwa di alam Huayuan akhir, suara bersahaja seperti itu membuat tubuh Xiao Yan bergetar seperti sengatan listrik, terutama istana spiritual di tubuhnya, yang sebenarnya mengirimkan palpitasi yang sangat keras. Oke, cepat, kalau tidak aku khawatir, tetua kedua Malin mendesak. Masuklah, dua pria kecil yang lucu. Setelah itu, ruang keempat pohon kehidupan kuno ditutup, dan semua orang juga tenggelam di dalamnya. Tetapi akar pohon kehidupan kuno memiliki jejak udara hitam yang merembes keluar. Saya khawatir jika tidak diselesaikan, akan ada bahaya yang mengerikan di sini. Ceka, orang baik, meskipun kamu memiliki teknik pembentukan tubuh yang kejam, kamu jelas tidak takut mati. Daging telapak tangan kabur, dan hanya ada 5 tulang dan jari yang tersisa. Jika kamu mendukungnya untuk sementara waktu, bahkan Daluo Jinxian tidak dapat menyelamatkanmu. Baru saja berjalan ke rumah Yao Laogui, pria ini membaringkan Xiao Yan dan menatapnya dengan seksama, menatap Xiao Yan seolah sedang mempelajari harta langka. Apalagi saat Xiao Yan menggunakan telapak cakar naganya. Senior, tubuhku sekarang kekurangan energi balas dendam, dan tubuhku penuh dengan bekas luka, jika kamu terus seperti ini. Sudut bibir Xiao Yan pucat, tampaknya tidak disengaja. Aku akan memberimu pil pelunasan yang besar. Cairan penyembuh, mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Yao Laogui membuang pil yang mengandung kekuatan kuat dari lemari obat di samping, terlepas dari apakah akan ada efek samping lain, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Mencabut, melihat ini, Xiao Yan sekilas mengenali bahwa pil obat ini berada di level terendah dari peringkat ke-6 dari peringkat abadi, dan bahkan pil suci peringkat ke-8 dicampur dengan begitu banyak pil. Dia segera duduk bersila dan bekerja keras, untuk menyerap dan menyempurnakannya. Langkah ini membuat penatua kedua Malin menghela nafas sedikit. Ini benar-benar orang yang berani memberi makan, orang yang berani makan, dan siapapun, saya khawatir tidak ada yang berani menelan dan menyerap kekuatan begitu banyak pil obat tingkat tinggi pada saat yang sama seperti Xiao Yan. Orang ini, bernama Xiao Yan, mengalahkan Alice dan Qianqin dalam kompetisi dan membantu Xiao Yi mendapatkan gelar raja. Malin duduk di kursi kayu, memandang Yao Laogui yang sedang mencari obat dan Xiao Yan yang menyerap pil obat, dan berbicara dengan tenang. Oh, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Yao Laogi bergerak sendiri seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ngomong-ngomong, Qianqin masih memiliki sumber kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Naga Badai Tamil, dan pada akhirnya dia kalah dari orang ini. Penatua kedua Malin melanjutkan, apa-apaan? Tunggu, Malin, katakan padaku dengan jelas. Hanya seorang pria yang belum melangkah ke reinkarnasi, dapat mengalahkan kedua putri mereka. Saat berikutnya, Yao Laogi kembali sadar, dan segera menatap Xiao Yan dengan mata tertutup dan beristirahat dengan kaget. Tepat, dan dia tidak hanya memiliki keberadaan api suci, tetapi juga memiliki bau metode kultivasi yang dipraktikkan oleh Raja Suci. Jadi masalah yang mengganggu keluarga kita sekarang, saya khawatir mereka perlu bekerja sama untuk menyelesaikannya. Malin menggelengkan kepalanya, seolah dia sangat senang dengan penampilan Yao Laogui. Tidak mungkin, Golem. Yao Laogi tiba-tiba menghentikan gerakan di tangannya, dan kemudian tubuhnya membeku di udara sejenak, matanya menatap Xiao Yan dengan sangat aneh. Takut seperti melihat hantu, atau malah sedikit heboh. Memanfaatkan waktu ini, beritahu kami segalanya tentang peri api kami. Lagi pula, kami tidak punya banyak waktu, dan kami harus bergantung pada mereka untuk hal berikutnya. Saat berikutnya, senyum di wajah Malin menghilang. Jelas, ketika dia berbicara tentang masalah ini, bahkan dengan kekuatannya, dia merasakan jantung berdebar-debar. Tapi,
Hal semacam itu tidak bisa diatasi dengan kekuatan level keempatmu. Bahkan jika mereka berdua memiliki dua api suci, kekuatan mereka terlalu lemah. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan mati. Yao Laogi menggelengkan kepalanya dan memveto. Mari kita bicara. Di antara pembangkit tenaga listrik yang terbangun di peri api sekarang, dengan kamu dan aku memiliki kekuatan tempur terkuat, seharusnya ada harapan untuk bekerja sama dengan api suci mereka berdua. Kalau tidak, kamu juga tahu bahwa begitu hal itu berhasil, semua pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci mundur di klan peri api kita akan, kata Malin ketakutan, cahaya dingin di matanya, niat membunuh, membuat aura masuk. Ruang ini gelisah. Baiklah, kalian berdua, dengarkan baik-baik. Apakah kamu penasaran mengapa Penatua Agung tidak maju untuk memimpin? Karena peri api hari ini telah mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Perang Dunia Pertama, peri api kami, yang dipimpin oleh Dewi Yaoji, bekerja sama dengan Raja Suci klan Xiao dan yang lainnya untuk menghentikan Perang Dunia, dan kemudian kepala klan peri api kembali ke klan. Penyakit meninggal. Berdasarkan pencapaian besar Sang Patriark, kami menguburnya di tengah sarang elf untuk pemujaan dan doa para elf dari generasi mendatang. Sayang sekali kita meremehkan kekuatan klan jahat asing. Meskipun Sang Patriark meninggal, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tubuhnya. Kekuatan itu menggunakan metode jahat untuk menghindari deteksi kita. Pikiran jahat berakar di sarang. Terlambat. Suara Yao Laogi penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Tapi kekuatan besar Patriark Peri Api seharusnya tidak. Setelah Xiao Yan mendengar ini, kepalanya tenggelam, seolah adegan ini jauh di luar kendalinya. Dalam tahun-tahun yang akan datang, Peri Api lambat untuk memiliki Patriark baru karena mereka tidak memiliki token Patriark, tetapi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki sarang elf untuk mundur tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan bahkan menggunakan rahasia klan, teknik untuk menelepon tidak berhasil. The Great Elder harus memimpin dengan memberi contoh dan mendobrak sarang elf sendirian, hanya untuk menemukan bahwa sarang elf sudah berasap, dan bahkan menemukan kekuatan jahat di tubuh Patriark, dan mengendalikan monster yang berpikiran jahat dengan miliknya sendiri. Kekuatan, hanya untuk membiarkan sarang elf banyak pembangkit tenaga listrik lolos dari malapetaka. Namun, karena ini, Penatua Agung juga terperangkap dalam sarang peri, menggunakan tubuhnya sebagai segel untuk menekan monster roh jahat, tetapi dia berada dalam dilema. Malin melanjutkan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Penatua Agung? Xiao Yi terdiam beberapa saat, lalu mengerutkan kening, dan tiba-tiba berkata, kekuatan Penatua Agung telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi 4 kali lipat. Yao Laogi menjawab, suaranya juga penuh keseriusan. Puncak peringkat reinkarnasi? Xiao Yi bingung. Pembagian kekuatan tingkat reinkarnasi hanya dapat diketahui jika Anda mencapai tingkat reinkarnasi, masuk akal jika Anda tidak mengetahuinya. Pembagian level reinkarnasi, setiap level adalah level kuasi reinkarnasi, level reinkarnasi, dan puncak level reinkarnasi. Kesenjangan antara setiap level tampaknya sangat kecil, tetapi celahnya dapat dikatakan sangat berbeda. Menurut manusia normal, 3 tingkat reinkarnasi kuasi tingkat pertama sama dengan 1 tingkat reinkarnasi tingkat pertama sama dengan sepertiga dari puncak tingkat reinkarnasi tingkat pertama. Ini adalah divisi paling dasar, terlepas dari faktor lain seperti kekuatan, ki bertarung, keterampilan bertarung, del. Tetapi peringkat reinkarnasi dapat melompat keluar dari sistem ini kecuali sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik yang kuat, dan sebagian besar pembangkit tenaga listrik lainnya hanya bisa mengikuti. Yao Lao hantu itu menjelaskan kepada Xiao Yi dan keduanya seperti seorang guru. Ternyata ada begitu banyak tingkatan dalam apa yang disebut reinkarnasi. Xiao Yi dan Xiao Yan berkata dengan lega pada saat yang bersamaan. Tingkat reinkarnasi bukan hanya kendali mutlak atas kekuatannya sendiri, tetapi juga persepsi tentang reinkarnasinya sendiri dalam beberapa kehidupan. Ini mendalam dan misterius tentang hukum langit dan bumi, dan persepsi serta partisipasi penciptaan kehidupan di dalam dunia. Penatua kedua Malin berkata, jelas, kekuatan reinkarnasi tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Ngomong-ngomong, jika kali ini masalah peri api kita harus masuk jauh ke sarang elf, apa kekuatan kedua senior itu? Ini adalah pertanyaan yang paling penting saat ini. Aku adalah kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat keempat, serangan utama, dan Yao Laogi adalah kekuatan puncak tingkat reinkarnasi tingkat ketiga,
terutama mengolah jiwa obat. Kali ini kami akan membawa kalian berdua ke sarang elf. Berharap untuk menggunakan api suci pada kalian berdua. Api akan membantu kami menyelesaikan masalah yang mengganggu elf kami sepenuhnya. Kalau begitu, akan ada cukup waktu bagimu untuk dikanonisasi. Keduanya saling memandang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dua senior, segel reinkarnasi di tengah alis Xiaoyi juga berakar di sarang peri. Dan, api suci, pada saat semua orang berbicara, Xiaoyan juga menjawab dengan lancar seperti sebelumnya, bangkit dan bertanya. Memang ada api suci di sarang peri, tapi api suci itu menghabiskan terlalu banyak asalnya di Perang Dunia Pertama. Sekarang kita telah melewati tempat monster roh jahat, sulit bagi kita untuk mengatakan apa yang situasinya adalah. Aku khawatir aku harus memasukinya dan memecahkan monster roh jahat itu. Ketika Xiaoyan bertanya tentang ini, penatua kedua Ma Lin dan Yao Laogi memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Meskipun api suci sangat berharga, dibandingkan dengan sarang peri api besar, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih penting. Kakak kedua, Xiaoyi tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi tetap diam di samping Xiaoyan. Peringkat reinkarnasi 4 kali lipat dan pembangkit tenaga listrik puncak peringkat reinkarnasi 3 kali sama-sama merepotkan, dan bahkan kekuatan puncak peringkat keempat dari Tetua Agung hanya dapat menjelma sebagai segel, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan monster pikiran jahat ini tidak terduga. Xiaoyi sudah sangat puas bahwa dia mampu mengambil risiko seperti itu untuk mengklaim status raja berikutnya untuk dirinya sendiri. Xiaoyi arogan, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertanya pada Xiaoyan, dan situasi saat ini memang tidak optimis. Kamu bisa mencobanya, bagaimanapun, sebagai penguasa api suci, adalah tugas kita untuk melenyapkan kekuatan jahat. Lagi pula, ada dua senior yang duduk di sana. Xiaoyan tersenyum dan menatap kedua senior itu, arti kata-katanya sangat jelas. Aku benar-benar tidak salah melihatmu, Xiaoyi, kakakmu punya banyak teman. Jika teman kecil Xiaoyan membantu kita meringankan bencana ini dalam perjalanan ini, seluruh peri api bersedia untuk membentuk aliansi dengan wilayah api tak berujung selamanya. Penatua kedua Ma Lin tampak sedikit bingung karena ambisi tinggi Xiaoyan, dan setelah beberapa saat, dia menatap Xiaoyan dengan sedikit kekaguman di matanya. Xiaoyan mampu mengalahkan kedua putri dengan kekuatan reinkarnasi lapisan pertama. Bakat dan kekuatannya mengerikan, tetapi para tetua dan monster pikiran jahat tidak sebanding dengan putri seperti itu yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Apakah itu kekuatan atau kekuatan metode serangan yang menentukan? Mereka jauh lebih unggul dari kedua putri itu. Sangat disayangkan bahwa meskipun penatua kedua Ma Lin mengirim seseorang untuk menanyakan tentang detail Xiaoyan, dia tidak tahu bahwa Xiaoyan adalah anggota keluarga Xiao. Jika tidak, tampilannya akan berbeda sekarang. Sekarang setelah kamu siap, ayo pergi, Xiaoyan berkata dengan penuh semangat, dengan cahaya terang yang berkedip di matanya. Kalian berdua terlalu lemah, kami tidak nyaman, jadi sebelum masuk, kami perlu melakukan beberapa persiapan. Penatua kedua Ma Lin tiba-tiba melihat ke arah Yao Laogui di sampingnya, dan ada sedikit keceriaan di matanya. Wajah Yao Laogi bergetar tiba-tiba, dan kemudian matanya terus berputar, dan ada tanda-tanda akan pergi dalam sekejap mata. Kapan? Kamu masih ibu mertua? Tetua kedua Ma Lin berkata bahwa dia dengan kejam meneriaki Yao Laogedao di depan kedua junior. Kamu tahu cara memerasku. Yao Laogi mabuk oleh tetua kedua Ma Lin, dan segera cemberut dengan ketidakpuasan, dan kemudian dengan enggan mengeluarkan dua kotak batu yang indah dari belakang meja. Oh, apa ini? Ketika dia melihat dua kotak batu, kekuatan elf di Xiaoyi tiba-tiba menjadi gelisah, seolah-olah dia putus asa untuk melahap isi kotak batu. Ini adalah benih elf, itu bisa membuat kalian berdua memiliki kekuatan reinkarnasi untuk sementara, meskipun durasinya tidak lama, cukup bagi kalian untuk memiliki kemampuan bertahan dalam operasi ini. Yao Laogi melihat ke kotak batu dan berkata dengan ekspresi menyakitkan. Hei, senior, hal yang bagus. Xiaoyi tiba-tiba menatap Yao Laogi dengan senyum di wajahnya, yang membuat orang ini memiliki firasat buruk. Potong, benda ini adalah sesuatu yang hanya bisa diringkas oleh pembangkit tenaga reinkarnasi yang mengkonsumsi sumber elf. Siapa yang akan menghabiskan sumber energi untuk mendapatkan benda ini? Yao Laogi memutar matanya. Sekarang setelah kamu siap, ayo pergi.
Masalah ini milik rahasia utama peri api kita. Penatua Malin memandang mereka berdua dan mendesak mereka segera. Pergilah, Xiao Yi dan Xiao Yan sendirian menyimpan kotak batu, dan segera dipimpin oleh dua senior. Mereka berempat diam-diam datang ke rumah kayu di atas pohon kehidupan kuno. Rumah kayu itu cukup kecil dan terlihat sangat sederhana, tetapi seluruh ruang dipenuhi dengan suasana luas yang kental. Tanah kuno, pada saat ini, cincin Kaisar Yan, yang telah lama diam di tubuh Xiao Yan, juga diam-diam menjadi gelisah. Perasaan itu sama bersemangatnya dengan melihat kekasihnya yang telah lama hilang. Di rumah kayu lantai atas dari pohon kehidupan kuno, tidak ada yang mewah, hanya sebuah pintu cahaya misterius yang berdiri di tengahnya. Segel roh, merusak, di rumah kayu pertama pohon kehidupan kuno, dikelilingi oleh tepi formasi kuno di tengah, tetua kedua Malin bergerak, dan api coklat membawa aura kuno, tersapu, dan langsung disuntikkan ke dalam kuno, pintu cahaya. Di antara Wombas, pintu cahaya seperti formasi yang melepaskan sentuhan fluktuasi kuno, dengan mudah membungkus keempat tubuh, mengalir ke dalamnya, dan menuju sarang peri. Rumah kayu di lantai atas pohon kehidupan kuno adalah lorong ruang angkasa, dan 4 orang melewatinya ke sarang peri, tetapi hanya 10 kali waktu istirahat. Apakah ini sarang peri? Setelah beristirahat dengan baik, keempatnya memasuki sarang elf, dan melihat kekosongan khusus ini, Xiao Yan ragu-ragu. Ini adalah hutan. Dalam persiapan, ini adalah kombinasi dari hutan dan altar. Bentuk keseluruhan hutan seperti sarang burung. Ada atmosfer misterius yang tak terhitung jumlahnya di luar sarang besar dan kecil. Melihat ke kejauhan, dia samar-samar menyapu sarang hutan yang megah ini, dan gelombang kekuatan yang sangat tirani dan menakutkan ditransmisikan dari sarang hutan itu. Jelas, peri api dapat berdiri di dunia 1000 besar. Bagaimanapun, masuk akal, nafas yang terdapat dalam puluhan sarang, besar dan kecil, apakah sebenarnya semua reinkarnasi? Formasi yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya hanya melihat ke atas. Tapi untuk adegan ini, kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam menyadari bahwa jauh di tengah hutan, ada sebuah gua besar yang telah runtuh. Semua iblis mencoba untuk melahap semua energi di sini. Di hutan, di luar sarang ada aliran cahaya, dan sesekali terdengar suara senandung energi, tetapi bagaimanapun juga, tampaknya sulit untuk pergi setelah masuk ke sini. Meskipun monster yang berpikiran jahat dihentikan oleh para tetua, sulit bagi kekuatan jahat untuk menembus. Tetapi sarang elf menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki tapi tidak bisa keluar, yang juga membuat kami begitu bersemangat untuk melenyapkannya. Monster yang berpikiran jahat, bagaimanapun juga, sarang elf di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang mundur. Semuanya adalah andalan peri api kita. Meskipun sarang dapat melindungi mereka dari monster jahat, begitu tetua mengalami kecelakaan, fondasi abadi peri api kita akan dihancurkan dalam satu gerakan. Penatua kedua Malin menatap wajah bingung Xiao Yan dan menjelaskan dengan ekspresi yang sangat berat. Ayo pergi, di depan saja. Kekuatan jiwa Yao Laogi dilepaskan, terus-menerus waspada terhadap kekuatan menakutkan di sekitarnya. Ini, patung Dewi Yaoji. Tidak lama kemudian, mereka berempat datang ke lapangan luas di tengah sarang elf. Xiao Yi melihat patung batu di kejauhan dan tidak bisa menahan geraman. Bahkan ketika dia menonton, tanda reinkarnasi di antara dia alis memancarkan volatilitas yang sangat panas. Tunggu, itu apa? Api-api suci. Mengikuti suara heran Xiao Yi, Xiao Yan terkejut saat melihat mata batu patung Yaoji. Di atas patung Yaoji, di mata batu, sekelompok api ungu melompat dengan gembira seperti elf yang lahir dari alam. Aura semacam itu tidak diragukan lagi adalah api suci. Orang tua yang pendiam dan bermata tertutup di depan patung Yaoji seharusnya yang disebut tetua agung, kan? Adapun peti mati emas bangsawan, aku khawatir itu milik patriark elf sebelumnya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, tetapi melihat seorang wanita parubaya dengan kulit anggun dan terbungkus dalam 2 kelompok napas, duduk dengan tenang bersila. Wanita ini mengenakan gaun abu-abu, dan roknya bahkan bertatakan benang emas api coklat yang tak terhitung jumlahnya. Pada kulit yang menjulang dan Qiongzi, pola api yang indah mekar dengan paksaan yang mencekik dan tirani. Hanya saja di depannya, peti mati emas berdiri dengan tenang. Ada banyak garis gelap pada kecemerlangan emas. Kekuatan jahat itu jelas ditransmisikan dari peti mati emas.
Penatua, Eliza, mata indah Elder Malin dipenuhi dengan tatapan yang sangat serius, dan dia berkata, "Dalam keluarga elf, asal-usul nama dapat diwarisi dari keluarga kerajaan ayah, atau Anda dapat memilih untuk belajar dari manusia, sehingga nama memiliki dua bentuk kebisingan." Xiao Yi menjelaskan dengan suara yang dalam, "Mundur sedikit, ini 100 meter dari formasi Great Elder, untuk mencegah kekuatan monster roh jahat meluap dan menyebar." Pada saat keduanya berbicara, Yao Laogi, yang memiliki indera penciuman yang tajam, mengulurkan tangan untuk menghentikan ketiganya, dan suaranya menjadi aneh. Baik, mendengarkan suara Yao Laogi, mereka bertiga mundur pada saat yang sama, karena pada saat ini, tidak boleh ada kesalahan, jika tidak, kesempatan terakhir akan terlewatkan. Wah, pada saat yang sama, itu tampaknya dipengaruhi oleh napas 4 orang, di dalam bidang yang luas, di atas tubuh Penatua Agung. Kelopak mata tertutup rapat, dan lingkaran hitam muncul di kelopak mata kiri. Wombas, saat aura hitam muncul, tubuh Xiao Yan dan Xiao Yi bergetar tak terkendali, dan tekanan besar ratusan ribu kilogram menekan aura mereka. Puff, melihat adegan ini, tetua kedua Malin melambai dengan santai, dan nyala api coklat yang menyilaukan menjerat mereka berdua pada saat yang sama, dan hanya menyelesaikan situasi keduanya. Sangat kuat, Xiao Yi dan Xiao Yan saling memandang, dan segera api ungu dan api kuning muncul di permukaan tubuh mereka. "Sekarang, apa yang harus kita lakukan?" Setelah lama terdiam, Xiao Yan bertanya dengan cemberut. "Nanti kita akan bergabung untuk membangunkan monster roh jahat ini bersama-sama melalui kekuatan formasi, tapi kami tidak bisa menjagamu saat itu. Api suci tidak boleh diekspos terlalu dini, jika tidak akan menakuti orang ini. Setelah kami berhasil, Anda akan meminjamkan kami api suci dan biarkan kami meluncurkan pukulan fatal." Keduanya saling memandang, dan ada makna serius yang sangat langka dalam suara mereka. "Oke, ayo kita lakukan." Suara itu jatuh, dan suhu di sarang peri ini tiba-tiba naik banyak. Kedua tetua Malin dan Yao Laogi terangkat pada saat yang sama, dan fluktuasi kuno dan besar miring seperti air pasang. Api Yaoji, di tubuh tetua kedua Malin. Api ungu seperti harta kristal bangkit. Meskipun kekuatan api tidak sekuat api ungu di segel reinkarnasi Xiao Yi, ia juga memiliki roh api suci. Reinkarnasi memiliki aura ilahi yang dapat memurnikan segala sesuatu. Api jiwa, Yao Laogi meraung, nyala api biru di dadanya, seperti inti dingin yang telah diam selama 10.000 tahun, mekar sendiri, baru saja dilepaskan. Xiao Yan dan Xiao Yi, yang bersembunyi di kegelapan, bergetar hebat dan langsung mengeras. Sungguh paksaan yang mengerikan. Xiao Yan dan keduanya takut untuk sementara waktu. Jika tingkat fluktuasi pertempuran ini terpengaruh sedikit pun, saya khawatir mereka berdua akan berubah menjadi apa-apa dalam sekejap. Menyaksikan dua serangan itu terungkap, sudut mata Eliza yang selalu diam, perlahan tersentuh. Seperti ratu kuno yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan bangun, akan memiringkan amarahnya. Ledakan. Api ungu panas dan api biru, seperti dua pedang menyala yang bisa membuka tanah, berdiri megah di depan mereka berdua. Serangan yang sangat kuat. Yi dan Xiao Yan bersembunyi di balik pohon kuno. Ketika mereka berdua melihat tubuh mereka, kekosongan di bawah kaki mereka tiba-tiba menjadi bengkok, dan napas reinkarnasi yang lengket membuat tubuh mereka berat, berdiri. Formasi The Great Elder tidak bisa diremehkan. Yi membuka mulutnya. Formasi semacam ini mungkin diringkas dari ratusan ribu formasi. Meskipun itu bukan teknik master formasi pertempuran, itu hanya ditampilkan oleh gulungan formasi, tetapi itu sangat menakutkan. Mata Xiao Yan menjadi sangat dingin. Lanjutkan. Serangan bergelombang yang diringkas oleh dua api menyapu seperti guntur yang melonjak 9, dengan fluktuasi menakutkan yang tak tertandingi, langsung mengenai tepi formasi. Pada saat itu, formasinya sangat provokatif, dan aura aneh yang tak ada habisnya miring. Kekuatan itu seperti transparan dan ilusi, menyebar ratusan meter, membungkus patung Yaoji dan posisi tetua agung, tetapi dua api serangan itu jatuh, tetapi tidak ada riak energi. Saya melihat suara dengungan dalam formasi transparan asli, dan energi abu-abu menyebar tanpa peringatan. Itu seperti sumber sunyi yang merusak semua hal, kemanapun dia pergi, ternyata menjadi abu, dan bahkan api yang terlibat dalam dua kekuatan reinkarnasi meredup dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak setelah beberapa saat. Retakan, setelah sekejap mata,
kedua nyala api itu tidak menimbulkan gangguan apapun, dan ditelan oleh sumber limbah abu-abu. Di seluruh kehampaan yang luas, satu demi satu sumber sunyi abu-abu mati menyebar, dan semburan raungan tampak mengejutkan. Tiba-tiba, di atas peti mati emas, seberkas cahaya hitam legam tiba-tiba mengembun, dan segera melesat keluar dari peti mati emas dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, mencoba menerobos belenggu formasi dan melarikan diri dari sini. Wah, untuk sementara waktu, seluruh sarang dikelilingi oleh formasi, dan angin bertiup, dan banyak binatang buas dari zaman kuno meraung, menyapu dan bergema di sarang. Kekuatan limbah, melihat bahwa serangan gabungan mereka benar-benar ditelan oleh noda energi abu-abu ini, keduanya selalu menjelaskan, dan tubuh mereka berada beberapa meter dari tepi formasi. Bahkan ketika dia melihat bahwa pilar hitam aneh itu benar-benar dihancurkan oleh formasi ini, tulisan inti dari gerakan ilahi di tubuh Xiao Yan menjadi menggeliat. Limbah yang sebenarnya adalah binatang suci kuno, binatang buas yang tak tertandingi yang sebanding dengan naga banjir dewa berkepala 3. Kekuatannya telah memasuki ranah sumbernya, bagaimana mungkin? Penatua kedua Malin menatap pemandangan di depannya dengan mata yang indah, dan dia tidak bisa mempercayainya. Sebagai penatua kedua, dia sangat menyadari kekuatan menakutkan dari formasi di depannya, tetapi menurut catatan di klan, tampaknya formasi ini tidak pernah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ini adalah kekuatan formasi. Kekuatan formasi ini tidak buruk. Menurut pendapat saya khawatir ketika Tetua Agung menggunakannya, dia seharusnya dengan sengaja menambahkan jejak asal-usul binatang buas kuno itu. Kekuatan formasi ini lebih kuat dari formasi sebelumnya. Wei terlalu mendominasi. Xiao Yan buru-buru menyebarkan suara, membiarkan keduanya melakukan lebih banyak pertahanan. Mungkinkah ini formasi yang ditinggalkan oleh Dewi Yaoji, formasi kuno dari alam liar? Yao Laogui tidak menyerang dengan gegabah, tetapi terus melihat ke ruang bawah. Pada potongan kayu di tepi sarang, ada bayangan binatang buas yang menggambarkan zeng-zengnya. Tampaknya sebidang tanah ini dipenuhi dengan warna abu-abu mati yang langka, dan warna abu-abu mati yang aneh ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Tetapi dengan cara yang sama, dengan adanya kekuatan formasi, nafas jahat itu tidak bisa sepenuhnya pergi dari sini. Tidak, formasi ini harus diatur oleh Tetua Agung untuk mencegah monster roh jahat pergi dari sini dengan gegabah dan melukai elfku. Terlepas dari musuh atau teman, sekali tembakan dilakukan, itu akan menghentikan penyerang. Tapi untuk benar-benar menyelesaikan bencana, kita hanya bisa memecahkan formasi terlebih dahulu. Keduanya menggelengkan kepala, dan untuk sementara tidak ada cara untuk melakukan apapun selain menggigit peluru. Dua senior, kekuatan formasi dapat dipatahkan tanpa kekerasan, ini berbeda dari kekuatan jiwa, jadi biarkan aku mencobanya. Tepat ketika keduanya tampak serius, kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka berjalan hingga batasnya, dan ketika mereka hendak menekan formasi dengan kekerasan, Xiao Yan melangkah keluar dan mendatangi mereka berdua. Tuan formasi pertempuran, tapi pola formasimu hanya sekitar 100.000. Formasi sumber kuno yang sepi ini memiliki keberadaan 20.000 hingga 300.000 pola formasi yang menakutkan. Aku khawatir kamu tidak akan mampu menanggungnya. Melihat sosok pemberani Xiao Yan, Tetua kedua Malin sangat lega, tetapi setelah memikirkannya, langkah seperti itu sangat tidak pantas, jadi dia ragu-ragu. Jangan khawatir, aku percaya orang ini, kamu mengendalikan dan memecahkan formasi ini, dan kami akan membagikan sisa kekuatan untukmu, tapi ingat, jangan memaksanya. Kekuatan polanya berbeda dari kekuatan jiwa, begitu rusak, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dan kekuatan formasi kuno yang sunyi ini menjadi sunyi. Setelah terkontaminasi, saya khawatir, bahkan kita akan sangat khawatir, Anda harus berhati-hati. Yao Laogi berkata dengan ekspresi serius, tidak ada lelucon yang bisa dibuat saat ini. Baik, Xiao Yan langsung setuju, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya khawatir bahwa saya tidak memiliki tingkat formasi ini, tetapi saya tidak berharap untuk menemukannya. Wombas, Xiao Yan memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya dan Pil Nigong bekerja bersama, dan kekuatan spiritual yang agung muncul seperti sungai, dengan mudah terjalin di sekitar tepi formasi. Apakah itu benar-benar berhasil, untuk mencegah monster roh jahat melarikan diri,
tetua kedua Ma Lin dan Yao Laogi bergandengan tangan untuk menutup sarang di Zaidu, dan saat itu menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Ayo, ketika kekuatan pola arai mencapai batasnya, mata Xiao Yan bersinar dengan kegilaan yang langka, dan dia segera mengendalikan kekuatan ini dan melangkah ke kisaran formasi gurun kuno. Puff, di bawah kecenderungan kekuatan guru Douzeng Xiao Yan, kekuatan di seluruh sarang langsung menjadi tenang, seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti. Di bawah keheningan yang luar biasa dingin, semua orang melihat bahwa sumber abu-abu yang sangat menakutkan perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh Xiao Yan di bawah kendali Xiao Yan. Dia menyerap kekuatan gurun, tidak dapat menemukan kematian. Pada saat ini, ekspresi tenang Raoyi Yao Laogi hanya bisa mengaum. Ho, mari kita memenuhi harapan, hal berikutnya adalah puncaknya. Xiao Yan membuka matanya, dan kedua tetua bisa dengan jelas merasakan bahwa kehancuran kuno yang tak terlihat menyebar dari tubuh Xiao Yan. Aura semacam itu benar-benar membuat mereka berdua merasakan jantung berdebar-debar yang telah lama hilang. Pada saat yang sama, hutan lebat, pohon, dan bahkan tanah dan bebatuan di seluruh sarang benar-benar menjadi redup dan menjadi abu dalam penampilan yang busuk dan layu. Ini benar-benar berantakan. Suasana sunyi di seluruh sarang membuat suasana di sini jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Setelah istirahat, tetua kedua Ma Lin memandang Xiao Yan dengan gembira. Uhuk, Xiao Yan membuka matanya, dan memang ada banyak aura sunyi di tubuhnya. Tapi aura ini terlalu halus untuk digunakan untuk kultivasi, tetapi digunakan untuk mengendalikan formasi ini untuk sementara tanpa masalah. Meskipun arai kuno Huang Yuan sangat menakutkan, Penatua Agung tidak menyuntikkan batu formasi untuk mengendalikannya ketika dia menggunakannya, tetapi hanya bergabung dengan kelompok segel kekuatan asli Huang Yuan, sehingga memberi keturunan banyak peluang tertinggal. Formasi ini, untuk sementara saya dapat mengontrol dan membantu keduanya. Dua senior, mari kita mulai. Xiao Yan menatap dengan sungguh-sungguh ke tengah formasi sarang, di mana Penatua Agung duduk dengan tenang, peti mati emas dan patung Dewi Yaoji. Tidak peduli siapa ketiganya, itu sangat sulit. Di antara ketiganya, patung Dewi Yaoji adalah yang terbesar, dengan ketinggian puluhan meter, dan kemudian peti mati emas yang telah terkorosi oleh napas hitam, dan napas mengerikan yang menggerakkan jiwa muncul, dan akhirnya duduk dengan tenang, seolah-olah seorang penatua seperti orang mati yang hidup. Boneka-boneka dari sana benar-benar merusak barang-barang bagus dari kursi ini. Suara sedingin es, disertai dengan cairan hitam yang sangat kental, menyebar dari celah di peti mati emas. Energi jahat yang menyesakkan baru saja menyebar, dan seluruh ruang arai dipenuhi dengan denyutan berdenyut. Kegelapan mengamuk, dan membanjiri daratan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sumber limbah, merasakan kekuatan kejahatan yang melonjak, pola susunan Xiao Yan meningkat tajam, mengendalikan formasi tandus kuno, dan kekuatan kemandulan abu-abu mati menyebar, dengan kasar mengikis hitam lengket. Pada saat korosi, di udara hitam, ada banyak sekali suara berkabung yang menyedihkan. Jelas bahwa bahkan kekuatan jahat tirani, di bawah invasi kekuatan sumber tandus, tidak diserang dan mengalahkan diri sendiri. Setelah bertahun-tahun, seharusnya ada akhir. Api ungu naik pada tetua kedua Ma Lin, dan api biru membakar tubuh Yao Laogi. Keduanya berjalan keluar dari peti mati emas selangkah demi selangkah. Susu, bahkan para tetua peri apimu tidak bisa menolakku, hanya mengandalkan kalian berdua, itu mimpi yang bodoh. Suara jahat es ditransmisikan, dan pada saat yang sama, bayangan hantu muncul di peti mati emas. Di atas peti mati, udara hitam yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar, dan segera mengalir ke dalam bayangan, dan aura gelap juga menyebar ke tanah ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Hantu itu sehitam tinta, dengan darah merah menyala di matanya, dan seluruh tubuhnya benar-benar dipenuhi dengan roh jahat yang sangat kejam dan kejam. Itu hanya hantu yang diubah oleh pikiran jahat. Yao Laogi dan penatua kedua Ma Lin berbicara dengan dingin di depan Xiao Yanyi dan Xiao Yanyi. Kedua orang ini tampaknya agak berbeda. Bayangan hantu menyelamatkan dua pembangkit tenaga listrik elf, menatap Xiao Yan dan Yi. Untuk beberapa alasan, ada aura yang agak aneh di tubuh mereka, dan aura itu sepertinya menahan diri. Apakah itu sudah ditemukan? Pada saat yang sama, tekanan Xiao Yan dan Yi meningkat pesat. Mereka hanya merasa bulu-bulu di kulit mereka berdiri, mencoba menekan api suci di tubuh mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Retakan, kekuatan jahat bayangan iblis itu terlalu mengerikan. Kotak batu dari keduanya langsung hancur, dan kekuatan benih peri diberkati padanya, dan tekanannya hanya sedikit melemah. Pergi, melihat ini, tetua kedua Malin dan Yao Laogi melihat rasa dingin dan kebencian di mata mereka. Api yang menyilaukan dan kekuatan reinkarnasi menyebar pada mereka berdua, dan mereka memenjarakan seluruh sarang dalam sekejap, bekerja sama dengan sumber tandus yang hampir tidak dikendalikan Xiaoyan. Formasi kuno, sehingga di sarang ini, tidak lagi sulit bagi bayangan untuk melarikan diri. Dua tetua peri api, tetapi mereka bahkan belum mencapai kekuatan tingkat keempat, dan memiliki keberanian untuk memprovokasi kursi ini. Jika itu masalahnya, maka gunakan hidupmu untuk menempa pencapaian besar dari kursi ini. Bayangan ajaib meraung, dan suara sihir yang tajam dan menusuk tampaknya mampu menembus jiwa. Yi, bersiaplah, Xiaoyan mengangguk, dan segera meraih Yi dan bersandar di tepi formasi sarang. Rasa dingin muncul di wajahnya, dan pupil matanya berubah menjadi api kuning yang menyilaukan dan kekuatan jiwa yang sangat melonjak. Mata api suci, Xiaoyan dengan lembut bersembunyi di kegelapan dan diseduh. Serangan ini mengandung kekuatan api suci dan kekuatan jiwa, dan saya khawatir itu bisa efektif pada saat kritis. Retakan, pupil api suci yang luar biasa menyebar dari kejauhan, dan dengan luar biasa meraung langsung ke arah roh jahat bayangan iblis, menghasilkan api panas yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Retakan, meskipun roh jahat bayangan setan terkejut, dia mengulurkan telapak tangannya yang gelap dan menamparnya dengan satu telapak tangan, dan dua murid Senggian dengan mudah dihancurkan. Wombas, dengan hancurnya pupil api suci, masa api kuning menyala dengan ganas di pergelangan tangan roh jahat bayangan iblis, menyebabkan kulitnya berubah. Ini, wajah hantu itu suram, dan dia menatap nyala api kuning itu, dan sepertinya mencium bau ketakutan darinya. Pergi, mengambil keuntungan dari penampilan hantu. Kedua tetua saling memandang, dan kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya menyebar. Dua idiot, sekarang hanya kematian sia-sia. Hantu itu tersenyum aneh, aura gelap muncul, dan nyala api kuning padam, jadi matanya terus menatap peti mati emas dan dua pembangkit tenaga peri, melihat penampilan ini, seolah menunggu sesuatu. Penatua kedua Malin dan Yao Laogi tidak bisa menahan diri untuk tidak berpisah. Api biru dan api ungu menyembur keluar pada saat yang sama. Fluktuasi panas kuno yang luas mencuci dan memurnikan gas hitam di sekitar hantu, dan ada lingkaran kekosongan yang memancar keluar. Keterampilan mengukir serangga, cakar jahat, melihat dua api ganas berlama-lama, yang membawa aura pemurnian yang sangat suci, hantu itu mendengus dingin, niat membunuh yang kejam muncul di matanya, telapak tangannya menghantam peti mati emas di bawah, dan energi iblis miring keluar, berkumpul menjadi cakar berukuran 1000 zang, yang arogan. Di atas cakar iblis, ada garis-garis gelap besar, dan garis-garis itu, pada pandangan pertama, membuat orang merasa kesurupan, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin jatuh sepenuhnya. Membunuh, api dua warna itu sebenarnya terjalin di udara, berubah menjadi bayangan burung peri. Xian Ziweiya, dengan energi yang melonjak dan menakutkan, langsung menembus kehampaan, dan akhirnya menyerang dengan cakar iblis. Ledakan, keduanya menyerang dan menghubungi, dan badai energi panas mengamuk. Hantu dan dua pembangkit tenaga listrik elf mundur pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang bersembunyi di belakang, juga diam-diam mengoperasikan formasi gurun kuno, dengan kepala menjulang, makhluk purba, seperti sungai panjang yang menembus ruang dan waktu, muncul tepat di atas sarang. Tubuh yang megah dan besar memiliki atmosfer kuno yang menutupi matahari. Itu sia-sia, binatang buas yang tak tertandingi di zaman kuno. Kekuatan periode puncak mungkin sebanding dengan binatang buas paling kuat yang telah melewati 6 atau 7 tahap reinkarnasi, guru. Apa itu? Xiao Yi memperhatikan bahwa kekuatan di tubuh Xiaoyan memudar dengan kecepatan tinggi, dan segera mengikuti garis pandang Xiaoyan, dan melihat binatang buas besar di atas sarang. Set, ini sedikit, Xiaoyan mengerucutkan bibirnya dan membuat gerakan diam. Sekarang mereka bertiga bertarung di tanah, dan dengan penutup Xiaoyan dan formasi yang disengaja, hantu itu belum menemukan penampilan binatang yang sunyi ini. Kakak kedua, biarkan aku membantumu. Xiao Yi segera mengerti, tanda reinkarnasi di antara alis berkedip, dan nyala api ungu langsung mengalir ke binatang buas itu, membuat sosoknya semakin menatap,
Tekanan mengerikan yang menyebar tanpa terlihat, seperti penguasa sejati di zaman kuno. Sekali tembakan, saya khawatir ruang ini akan benar-benar rusak terbuka. Binatang buas ini memiliki bentuk yang sangat tidak beraturan, seperti harimau tetapi bukan harimau, seperti sapi tetapi bukan sapi, bermandikan lapisan energi abu-abu mati. Di tengahnya, jantung yang terdiri dari api kuning berdenyut sedikit, lapisan api ungu memberkati tubuh, membuat auranya semakin menakutkan. Malin, ini bukan cara untuk terus seperti ini. Meskipun kekuatan orang ini hanya tingkat reinkarnasi 4 kali lipat normal, tetapi mengumpulkan kekuatan kita berdua tidak dapat benar-benar menyebabkan kerusakan besar padanya, jika ini terus berlanjut. Kekuatan agung Yao Laogi mencondongkan tubuh, menahan serangan mengerikan dari roh jahat hantu lagi, dan langsung mendengus. Mata tatapan, tepat ketika keduanya merasa bermasalah, suara teriakan keras muncul dari bawah, diikuti oleh dua hal aneh seperti manik-manik. Kedua manik-manik itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan, kekuatan pemurnian api suci, kekuatan jiwa yang agung. Saat fluktuasi energi abu-abu mati di atas sarang tersapu, adegan ini akhirnya ditemukan oleh hantu. Meskipun hantu itu terkejut, telapak tangan berguling dengan keras, dan sentuhan energi sihir emas pucat berubah menjadi guntur, rubah, yang langsung menembus kehampaan, tembak roh binatang buas itu. Puff, rubah guntur iblis baru saja digantung, tetapi itu tidak menyebabkan banyak fluktuasi. Tiba-tiba roh binatang buas itu menginjak dan runtuh, dan energi langit dan bumi di seluruh sarang runtuh, dan retakan mencolok muncul satu demi satu, segera tenggelam di bawah tekanan tirani seperti itu. Kebencian, salah hitung, melihat roh binatang buas, ketakutan di benak hantu juga mengikuti. Lawanmu adalah kami, kamu tidak bisa lari kali ini. Melihat bahwa serangan Xiao Yan untuk sementara lebih unggul, Malin dan keduanya melangkah keluar dalam satu langkah. Pergi untuk dewa ini, melihat bahwa volume roh binatang buas menjadi semakin padat, dan jantung kuning berdetak lebih cepat di tubuh, hantu itu akhirnya tidak berani memegang tangan lagi. Segel ajaib, bayangan itu meraung, dan di atas tubuh gelap, sebenarnya ada hal-hal seperti pecahan kaca kristal yang terbang keluar, dengan mudah terkondensasi di telapak tangannya, dan segel ajaib kristal yang indah terbentuk sepenuhnya. Dalam segel ajaib kristal, tidak hanya ada suara berkabung dan berkabung yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan nyala api coklat samar muncul. Tetapi kekuatan nyala api coklat itu sebenarnya lebih kuat daripada kekuatan elf manapun. Jadilah tirani. Ini, kekuatan patriark sebelumnya. Bagaimana bisa? Melihat segel ajaib kristal, pikiran Malin berdengung. Perisai roh ungu, perisai roh api. Meskipun keduanya terkejut, fluktuasi energi yang mengerikan menyapu di antara mereka, dan dua perisai cahaya api kuno menonjol. Mundur, lindungi Xiao Yan. Setelah menampilkan dua perisai cahaya api yang sangat kuat, keempat tubuh itu melangkah ke atas sarang pada saat yang sama, di belakang roh binatang buas itu. Ledakan, segel sihir kristal diproyeksikan oleh bayangan ajaib, menembus kehampaan, dan bahkan udara terdistorsi kekuatan jahat yang menakutkan dan kekuatan peri meraung dan mengamuk di sarang peri bersama-sama. Kaca, meskipun kedua perisai cahaya api itu kejam, mereka tidak bertahan lama sebelum meledak sepenuhnya. Xiao Yan, semua harapan tergantung padamu. Ketika Penatua Malin dan Yao Laogi melihat ini, sosok elf alami tiba-tiba muncul di depan dada mereka. Kekuatan reinkarnasi itu seperti mata air. Semua menyatu menuju tubuh Xiao Yan. Terlalu banyak untuk mengambil kursi ini di matamu. Hancurkan sepenuhnya. Bayangan ajaib itu mencibir dan mengendalikan bayangan ajaib kristal untuk terbang ke arah mereka berempat. Pada saat ini, pada segel ajaib kristal, seluruh tubuh gelap gulita seperti kembang api yang akan mekar, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Kekurangan, Xiao Yan terus-menerus menyerap kekuatan reinkarnasi dari keduanya, dan segera menyuntikkan mereka semua ke dalam roh binatang buas. Ledakan, segel sihir kristal meledak, dan gelombang jahat yang menghancurkan bumi berdampak, menyebabkan sarang yang dilindungi oleh formasi bergoyang, seolah-olah formasi akan benar-benar hancur kapan saja. Kehampaan yang terdistorsi, sarang yang berantakan, hanya peti mati emas dan patung Yaoji, tiga tetua yang duduk bermeditasi tidak berpengaruh. Menderita sampai mati, hahaha, ini adalah takdir untuk menyinggung tubuh roh jahatku. Tanpa sengaja merasakan kehidupan dan kematian beberapa orang di puncak sarang, umpan balik persepsi hantu datang,
dan napas semua orang menjadi lambat. Jelas, mereka telah jatuh ke dalam kondisi kelelahan di bawah pukulan terkuat mereka sendiri. Terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang, semangat binatang buas itu liar dan sunyi. Fluktuasi energi yang menghancurkan bumi menghilang, dan seringai ditransmisikan dari atas sarang. Pada saat itu, formasi kuno-kuno dari sumber yang sepi di seluruh sarang benar-benar membuat suara aneh seperti rotasi roda gigi. Pada saat yang sama waktu, garis yang membentang hampir setengah dari sarang bayangan abu-abu yang megah, seperti dewa kematian, memancarkan beberapa api aneh ke seluruh tubuhnya. Di atas api itu, meskipun sifat kekuatannya benar-benar berbeda, siapapun dapat dengan jelas menemukan bahwa mereka semua dipenuhi dengan paksaan yang sangat menakutkan. Bagaimana bisa, kamu benar-benar dapat mengontrol formasi ini? Dan apa nyala api pada binatang virtual anehmu? Pada saat ini, suara hantu dipenuhi dengan ketakutan yang telah lama hilang. Dengan kekuatan 6 sumber api suci, dikombinasikan dengan sumber binatang sunyi yang tersisa dalam formasi kuno sumber sunyi untuk membentuk roh sunyi, membunuhmu di sini tidak akan menyia-nyiakan nama termasyhur dari tubuh roh jahatmu. Suara Xiao Yan seperti lonceng Hong kuno, saat dia jatuh, kekuatan di atas tubuhnya benar-benar meledak. Api kuno membawa pola api eksklusif mereka, dilucuti dari Xiao Yan dan Xiao Yi, dan segera disuntikkan ke dalam roh liar. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 3 kali lipat sementara. 6 api suci, segera, roh jahat bayangan iblis melihat kedua elf yang lamban di samping Xiao Yan, dan kemarahan dan ketakutan yang sangat melonjak merayap ke dalam hatinya. Semangat liar. Pola Sein api suci, temani penguasa api suci ini, dan bersama-sama bunuh iblis jahat. Wajah Xiao Yan tenang, dan suaranya yang agung seperti guntur bergulir yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, tekad yang membara di tubuhnya bekerja secara ekstrim, dan lapisan api yang indah menutupi tubuhnya. Hanya saja Xiao Yan menemukan bahwa Fen Jue dan Seng Yan yang dia tampilkan kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Setelah menerima berkah dari kekuatan reinkarnasi dari kedua tetua, Xiao Yan menemukan banyak hal aneh setelah dia melakukan ranah pertama Fen Jue. Banyak api suci di tubuhnya dan api suci ungu di segel reinkarnasi Xiao Yi berkumpul di depan Xiao Yan tanpa kendali keduanya, dan setelah ditempa oleh kuali api kecil, mereka berubah menjadi 6 rune api kuno yang misterius. Mereka dengan cepat keluar dari tubuh, dan segera mereka semua dicap di tubuh roh liar. Rune api dengan warna berbeda seperti langit dan bumi dapat terbakar dan retak, kekuatannya tak terlukiskan dan membuat orang menyembah. 6 lambang api kuno berubah menjadi rune misterius, tiba-tiba meledak dari kuali api kecil Xiao Yan, dan kemudian disuntikkan ke tubuh roh tandus. Pada saat itu, 6 jenis api berkilau terus berlama-lama di tubuh roh tandus. Indah dan indah, luar biasa. Orang ini sebenarnya telah mengendalikan kultivasi kekuatan api suci ke tingkat tertinggi, kekuatan lambang api suci, rune suci. Jika Anda ingin mengandalkan api-api suci untuk melunakkannya untuk membentuk pola suci, metode ini membutuhkan setidaknya kekuatan reinkarnasi, dan di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada sedikit orang kuat yang dapat melakukan ini. Xiao Yan ini mungkin memiliki penampilan dewa pertempuran di masa depan. Penatua kedua Ma Lin dan Yao Laogi memandang Xiao Yan dengan lemah, dan kejutan di pipi mereka tidak dapat ditingkatkan lagi. Ada rekor di klan elf mereka. Mereka pernah memiliki kekuatan untuk mengolah api suci secara ekstrim, dan bekerja sama dengan pola suci api di tubuh mereka untuk memenangkan dunia. Yang paling mewakili mereka adalah Dewi Yaoji. Meskipun kekuatan Yaoji belum mencapai akhir peringkat reinkarnasi, tetapi berdasarkan pola suci di tubuhnya dan sihir aneh, dia hampir berdiri di puncak peringkat reinkarnasi dari dunia 1000 besar. Roh sunyi, Saint Mark, melihat raksasa di atas kepalanya. Xiao Yan mencibir. Tubuhnya terbakar dengan tekad, telapak tangannya menggeliat pada saat yang sama, dan energi agung mengalir ke dalamnya. Dengan tindakan ini jatuh, roh yang sunyi tiba-tiba menjadi gelisah, aura sunyi yang tak ada habisnya. Seiring dengan 6 rune api, mereka menjalin di langit sarang, membentuk jaring suci api berwarna-warni. Jaring suci api tidak hanya berisi suasana sepi dari roh sunyi, tetapi juga mengandung kekuatan rune kuno yang dibentuk oleh 6 jenis api suci. Itu baru saja muncul dan segera memperkuat kekuatan jahat gelap di sekitar roh jahat bayangan iblis, yang menakutkan kekuatan sebenarnya itu untuk segera menguapkan kekuatan jahat di sarang. Saint Mark, 6 jalan,
Meskipun kekuatanmu berada di luar kendali kursi ini, tetapi bersamamu, kamu tidak bisa melenyapkan kursi ini. Dengan bantuan Huang Ling kali ini, kamu tidak akan beruntung lain kali. Kejatuhan roh jahat, melihat pukulan yang begitu mengerikan. Roh jahat bayangan mendengus dingin, dan tubuh roh jahat bayangan membengkak. Tubuhnya seperti kekuatan jahat kental seperti gelombang yang mengaum, melawan fluktuasi mengerikan dari roh yang sunyi. Pada akhirnya, hantu yang sekarat itu benar-benar menghilang ke dalam peti mati emas dalam sekejap, dan pada saat yang sama, sarangnya menjadi sunyi. Sial, hampir, setelah melakukan semua ini, tubuh Xiaoyan seperti balon kempis, jatuh langsung dari udara, tapi raut pipinya sangat jelek. Roh jahat bayangan setan barusan bukanlah ras jahat asing yang paling murni, itu hanya makhluk jahat yang diringkas dari pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang pengumpulan formasi kuno-kuno dari hutan belantara dan 6 pola suci belum membunuh orang ini, yang membuat selalu berhati-hati. Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, di tengah sarang, Penatua Agung, yang telah duduk diam sejak awal, tiba-tiba menyemburkan seteguk darah iblis hitam, dan napasnya kembali normal. Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja, meskipun situasinya tidak optimis? Xiao Yi tidak punya waktu untuk berbicara dengan Penatua Agung, tetapi menangkap Xiaoyan. Aku baik-baik saja, ayo turun dan lihat dulu. Meskipun Xiaoyan lemah, itu hanya beberapa kehilangan kekuatan yang disebabkan oleh paksa menghasut pola suci, dan itu bukan masalah serius. Ketika dia merasakan bahwa yang lebih tua telah pindah, mereka berempat buru-buru jatuh ke sarang, dan berjalan, hati-hati menuju pusat sarang. Tanpa keberadaan roh-roh jahat, formasi kuno yang ditinggalkan juga dikendalikan oleh Xiaoyan. Sarang saat ini cukup sunyi, dan mereka berempat datang ke tengah dengan sangat mudah. Penatua besar, Penatua kedua Malin baru saja datang ke tengah sarang, dan dia membuka mulutnya dengan tatapan cemberut, melihat wanita parubaya itu, suaranya penuh dengan tersedak dan menyalahkan diri sendiri. Hehe, Malin, Yao Laogi, terima kasih banyak kali ini. Setelah Malin keluar, tidak ada gerakan di seluruh sarang, tetapi setelah beberapa menit, tetua yang pendiam tiba-tiba membuka matanya, seperti makhluk kuno yang telah duduk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bangkit dengan tenang. Disertai dengan reinkarnasi yang sangat bergejolak, aura miring ke bawah seperti paksaan langit dan bumi, menyebabkan aura berantakan yang tersisa di sarang menghilang seketika. Penatua, apa yang terjadi? Yao Lao Gui di samping buru-buru bertanya. Anda harus tahu bahwa peri api belum muncul di klan sejak kejadian ini. Bahkan orang-orang tingkat tinggi seperti mereka tidak tahu rahasianya. Tetapi para tetua yang lebih kuat dari peri api akan terjerat oleh pikiran jahat, hidup. Hehe, aku serakah. Alasan mengapa peri api kita tidak dapat muncul di patriark berikutnya adalah karena token patriark dibawa ke makam peti mati oleh patriark sebelumnya. Saya masuk ke sini sejak lama, pertama untuk menekan pikiran jahat ini, dan kedua untuk mengambil kembali token patriark di peti mati patriark sebelumnya. Tetapi dia ditipu oleh pikiran jahat ini, dan dia baru saja mengatakannya. Penatua Agung adalah Yanting, sangat cantik, dan terlihat seperti manusia rata-rata berusia 30-an. Lagi pula, untuk elf, bahkan jika mereka berusia 100 tahun dan 1000 tahun, mereka memiliki beberapa teknik rahasia yang dapat mempertahankan mereka, anak muda. Siapa dua orang ini? Omong-omong, tetua pertama menatap Xiaoyan dan Xiao Yi dengan tatapan waspada. Kedua pria itu memberinya perasaan yang sangat aneh. Penatua, ini adalah raja berikutnya yang dipilih oleh peri api kita. Dan yang ini, meskipun dia manusia, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bawahanku khawatir tentang keselamatan Penatua, jadi mereka mengambil risiko membawa keduanya ke sarang peri, dan berharap Penatua akan menebus dosa-dosa mereka. Mendengar suara Penatua Agung, Malin dan Yao Laogi buru-buru menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan ketakutan dalam suara mereka. Segel reinkarnasi dari Dewi Yaoji. Tidak buruk bagi orang seperti itu untuk menjadi raja peri api kita. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah. Penatua memandang Xiao Yi dan berkata dengan puas. Apa? Tunggu, pada anakmu, ini, bau api suci. Ketika mata indah Penatua Agung melihat Xiaoyan, ada kilatan kejutan di matanya. Di matanya, api kuning langsung terbelah menjadi 5 jenis api. 4 jenis api menyala dengan hebat, sementara 1 jenis api agak redup.
Penatua Agung menatap Xiao Yan dengan mata yang indah, dan api 5 warna di matanya sangat terang, uhuk-uhuk. Ditatap oleh tetua pertama, Xiao Yan memiliki aura kekaguman yang menakutkan. Kecuali Fen Jue dan kekuatan iblis, semua kekuatan di tubuh menjadi sunyi, dan dia tidak berani mengungkapkan perlawanan apapun. Penatua Agung ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Hanya dengan melihatnya seperti ini, aku merasa seperti terlihat. Dan matanya tampaknya tidak sesederhana itu. Mereka dapat membelah dan melihat api jiwa batu amberku dalam sekejap. Keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan, kulitnya berkontraksi secara tidak sadar, dan dia juga melihat ke arah Great Elder. Aku melihat lebih dekat, Immortal, Fire Heart Tianyan, Ghostface Soul Flame, dan semacam api yang sedikit redup, tidak seperti api suci yang lengkap. Pria kecil, apakah aku benar? Penatua pertama menarik pandangannya dan mendekati Xiao Yan selangkah demi selangkah, dengan senyum lembut menggantung dari sudut mulutnya. Yang terakhir adalah api es halus dengan setengah sumber api suci. Melihat bahwa Saint Flame barunya dilihat langsung oleh Great Elder di depannya, Xiao Yan merasa bebas dan mudah, dan langsung menambahkan api terakhir kembali. Latihan yang kamu latih adalah Fen Jue, kan? Pada saat ini, kegembiraan samar muncul di wajah Penatua, dan bertanya dengan lembut. Mengapa yang lebih tua menanyakan ini? Situasi yang kita hadapi sekarang tidak optimis. Saya telah menghabiskan jejak gurun dalam formasi kuno gurun. Di sisi lain, pikiran jahat belum sepenuhnya jatuh. Ketika ia mengisi kembali kekuatannya di peti mati, itu pasti akan kembali. Ini adalah arus kita. Masalah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan kemudian matanya menjadi sangat serius. Kau hanya perlu menjawabku, ya atau tidak. Penatua Agung mengabaikan pertanyaan Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah memiliki rencana untuk menghadapinya. Ya, Xiao Yan sedikit terpana oleh pria ini, dan setelah dia selesai berbicara, dia terus menatap yang terakhir. Sepertinya semua ini adalah kehendak Tuhan. Mendengar jawaban afirmatif Xiao Yan, tetua pertama berbalik, jejak tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya, dan menatap patung Yaoji di sampingnya dengan tatapan yang sangat saleh. Penatua, apa kamu? Xiao Yi langsung bingung dan bingung. Kalian? Tahukah kalian apa itu pemborosan? Penatua pertama melihat patung Yaoji. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuh mulai berjalan, dan itu berubah menjadi sedikit fluoresensi, membuka jalan bagi seluruh sarang, dan bertanya. Huang adalah binatang suci kuno. Dikatakan bahwa kekuatannya telah memasuki alam surga dan bumi yang tak tertandingi, yang cukup untuk bersaing dengan reinkarnasi tingkat ke-7 dan ke-8 saat ini. Marlin keluar kembali. Kenapa Yaoji? Penatua pertama bertanya dengan cara yang mengerikan. Yaoji adalah nenek moyang elf kita. Pada saat ini, Xiao Yi melangkah maju dan menjawab. Ya, Dewi Yaoji memang nenek moyang para elf kita. Tapi tahukah kamu bahwa setelah Perang Dunia Pertama, Dewi Yaoji menghilang tanpa alasan? Kenapa begitu? Dan kamu tidak penasaran, mengapa Dewi Yaoji pergi dari sini sendirian dengan 3 dewa setelah menyatukan lautan langit, dan pergi berlari? Tetua itu berkata dengan setengah tersenyum, dengan sedikit ekspresi berapi-api. Penatua, prioritas utama kita bukanlah. Yao Laogi melihat penampilan Great Elder dan tidak bisa menahan cemberut, seolah ada yang tidak beres. Prioritas utama kita bukan ini, tapi aku kekurangan kekuatan sekarang. Dan aku bukan lagi lawan Xianyan. Semua harapan untuk menghancurkan permainan hanya bisa diletakkan pada patung Yaoji. Atau lebih tepatnya, itu pada teman kecil bernama Xiao Yan ini. Penatua pertama akhirnya tidak memiliki penutup pada saat ini. Matanya yang indah terus menyapu patung Xiao Yan dan Yaoji. Kekuatan di tubuhnya akan diseduh, dan kekuatan itu tampaknya menarik Xiao Yan dan patung Yaoji. Ada hubungan yang sangat halus di antara mereka. Jangan lihat aku. Pada awalnya, saya bisa membunuh pikiran jahat, tetapi karena keserakahan, saya ingin mengambil kembali token Patriark. Saya terluka oleh pikiran jahat dan disegel secara permanen di sini. Dengan berlalunya waktu, kekuatan di tubuh saya juga menunjukkan tanda-tanda erosi. Melihat bahwa beberapa orang tidak mempercayainya, tetua pertama langsung mengangkat pergelangan tangannya, dan di punggung tangannya, sebuah hantu hitam pekat tercetak di atasnya, yang terlihat sangat menakutkan. Senior, jangan peduli, apa yang kamu ingin aku lakukan? Pada saat ini, Xiao Yan menghela nafas lega dan bertanya. Ada banyak legenda tentang Dewi Yaoji di dunia.
Apa hubungan antara Dewi Yaoji dan 7 penguasa dunia? Del. Tapi ini semua hanya rumor. Dewi Yaoji sangat bangga. Menurut beberapa informasi terpisah yang dikendalikan oleh pusat kekuatan klan peri api kita, orang yang paling banyak berhubungan dengan Dewi Yaoji, panah mengarah langsung ke klan Xiao dan Seng Yanmu. Tetua berkata dengan tajam, klan Xiao, ras tabu yang menghilang dari dunia untuk waktu yang lama. Tepat setelah tetua pertama selesai berbicara, tetua kedua Ma Lin dan Yao Laogi berseru pada saat yang sama, dan segera menatap Xiao Yan. Kamu benar-benar pantas menjadi penatua agung dari klan peri api. Melihat indera penciuman yang tajam dan kekuatan yang menakutkan dari penatua agung ini, Xiao Yan juga tidak khawatir. Saya tidak bisa mengatakan keadaan spesifiknya, karena ini hanya spekulasi saya. Sarang peri di depanku ada ketika Dewi Yaoji membangun sarang peri, dan patung Yaoji juga dibuat oleh Dewi Yaoji sendiri. Tetapi menurut penjelajahanku selama bertahun-tahun, misteri apa yang seharusnya ada di dalam patung peri ini, Yaoji, itu adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan kesulitan kita. Sayangnya, setelah bertahun-tahun melakukan eksplorasi dan observasi, saya belum menemukan perbedaan pada patung Yaoji ini. Penatua Agung saat ini perlahan menggelengkan kepalanya. Penatua, jika Anda merasa nyaman, biarkan kami saudara mencobanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memeluk Xiao Yi, dan keduanya perlahan mendekati patung Yaoji. Penatua, apakah ini akan menjadi masalah? Bagaimanapun, kekuatan berkah dari mereka berdua telah menghilang, dan kedua samsara belum mencapai pria itu. Ini terlalu banyak. Ma Lin dan Yao Laogi berkata dengan cemas. Lagi pula, Yaoji adalah puncak reinkarnasi. Bukankah melepaskan dua orang kecil seperti itu adalah hukuman mati? Percayalah pada mereka, kamu hanya bisa mengandalkan mereka sekarang. Setelah Penatua Agung selesai berbicara, dia diam-diam mundur dan memperhatikan mereka berdua. Xiao Yan dan keduanya berdiri di depan patung Yaoji dengan ekspresi bermartabat, dan beratnya terasa seperti ratusan ribu kilogram batu besar menekan mereka. Rambut, sudut mulut, jantung, pergelangan tangan, kaki. Tidak ada yang salah dengan tempat-tempat ini. Xiao Yan melihat sekeliling patung Yaoji bolak-balik untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat adanya perbedaan. Xiao Yi, karena reinkarnasimu terkait dengan Yaoji, cobalah untuk mendesak segel reinkarnasimu. Xiao Yan kehilangan akal untuk beberapa saat, dan hanya bisa berkata pada Xiao Yi. Wah, Xiao Yi melakukan apa yang dia lakukan. Api ungu menyapu, udara di sekitarnya langsung membeku, dan aura yang sangat menakutkan memenuhi udara. Wombas, pada saat yang sama, dengan munculnya segel reinkarnasi Xiao Yi dan nyala api ungu, garis klan di alis Xiao Yan akhirnya benar-benar menyala. Puff, pada saat yang sama, garis klan di alis Xiao Yan dan tanda reinkarnasi di tubuh Xiao Yi meledak dengan lingkaran cahaya yang sangat menyilaukan, yang ditarik oleh kekuatan aneh dan langsung disuntikkan ke mata patung Yaoji. Ledakan, pada saat ini, patung Yaoji tampaknya tiba-tiba menjadi hidup. Mulut seperti batu terbuka sedikit, dan seteguk napas ungu meledak, membuat semua kekuatan di sarang ini sunyi. Pada saat yang sama, Xiao Yan dan sosok Xiao Yan Yi tersedot ke perut patung Yaoji oleh kekuatan hisap yang tak tertahankan, dan di sini sunyi. Penatua, itu tidak baik. Ma Lin dan Yao Laogi saling melirik, tetapi menemukan bahwa Xiao Yan dan keduanya menghilang secara langsung. Bahkan jika mereka memiliki niat untuk menghentikan mereka, itu tidak akan membantu. Biarkan mereka pergi. Kuharap kali ini rahasia patung Yaoji dapat dipecahkan, dan pada saat yang sama, kesulitan peri api kita akan terpecahkan sepenuhnya. Setelah Penatua Agung selesai berbicara, dia berbalik menghadap peti mati emas di sisi lain, mengangkat telapak tangannya, dan filamen cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dengan ledakan kekuatan suci peri yang agung, menekannya dan menahan aura bayangan iblis, memulihkan, di antara patung-patung Yaoji. Di mana ini, mengikuti kekuatan aneh tadi, Xiao Yan dan keduanya hanya merasakan energi melonjak di sekitar tubuh mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi perasaan pusing melanda, tidak peduli bagaimana mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka, atau pertahanan kekuatan mental, tidak bisa menolak. Kekuatan semacam itu seperti kekuatan yang sangat murni, ketika mengisi kekurangan ki pertempuran di tubuh mereka. Itu juga mengungkap semua rahasia yang mereka sembunyikan di kedalaman tubuh mereka tanpa syarat. Uhuk-uhuk, setelah batuk ringan, dia baru saja kembali normal,
Xiao Yan buru-buru menepuk kepalanya, lalu membangunkan Xiao Yi di sebelahnya dan mulai melihat sekeliling. Di sini ada sarang yang sangat indah, napas ungu, bau burung dan bunga menyengat, dan di bawah kaki mereka ada sebidang tanah ungu, dan ada jejak api ungu hangat yang tertinggal di tanah. Keanehan, melihat ke atas, saya melihat bahwa di dunia ungu ini, ada pohon hutan, rumput liar dan binatang buas, tetapi hal-hal ini tidak nyata, tetapi lebih seperti mereka lahir dari api ungu. Kedua, kakak kedua, lihat, tepat ketika Xiao Yan bingung, tanda reinkarnasi di tengah alis Xiao Yi bergetar hebat, seperti skala yang akan jatuh, nyala api ungu panas miring tak terkendali, dengan gelombang kuno, langsung menghadap dunia ungu, tengah. Bang bang bang, munculnya api ungu Xiao Yi tiba-tiba membuat benda-benda yang menutupi dunia ungu ini mundur satu demi satu, dan pemandangan yang sangat aneh tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Sebuah jalan yang diaspal oleh karpet emas ungu langsung terhubung ke ujung ruang ini, dan pada akhirnya, energi dari berbagai warna diam-diam tidak aktif. Itu, apakah pembangkit tenaga elf dengan atribut mereka sendiri di klan elf? Peri api, peri air, peri petir, bagaimana bisa? Mata Xiao Yi tertuju pada kejauhan, matanya dipenuhi dengan kejutan, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Apa yang mereka lakukan? Bahkan pada jarak yang sangat jauh, Xiao Yan bisa mencium bau gelombang kuno dari tubuh pembangkit tenaga peri seperti batu ini. Kekuatan reinkarnasi, apakah orang-orang ini benar-benar semua pembangkit tenaga reinkarnasi? Selain itu, mereka berlutut, mengangkat tangan, membungkuk, dan meja bundar ungu yang anggun muncul di atasnya. Di sekeliling meja bundar ungu, ada lingkaran garis ungu yang sangat mulia, seperti kuas dewa. Ini berisi dewa mengerikan kekuatan. Melihat penampilannya, apa yang tampaknya dibawa oleh patung-patung batu elf ini? Retakan, ketika Xiao Yan memperhatikan adegan ini, suara keras datang dari platform bundar di atas 9 patung batu peri, dan paksaan langit dan bumi yang sangat mengerikan miring ke bawah. Guru, itu, Yao Ji, keduanya mengangkat kepala, dan tekanan besar langsung membuat mereka berlutut dan membungkuk, tubuh mereka tenggelam di tanah ungu selama puluhan sentimeter, dan mata mereka tertuju pada platform bundar ungu, sosok yang menjulang. Keabadian ini juga pelit, suara itu jatuh, dan sosok anggun muncul di platform bundar ungu di belakang 9 patung batu elf. Sebaliknya, penguasa kuno Xiao Yan dan cincin Kaisar Yan datang ke tangan yang terakhir di beberapa titik. Tangan ramping pria itu memegang penguasa kuno Xiao Yan dan cincin Kaisar Yan, mengobrol dan bermain sesuka hati. Ekspresinya sangat meremehkan, dan kata-katanya dipenuhi dengan suasana nostalgia dan kebencian, yang membuatnya sulit untuk dipahami. Senior, ketika Xiao Yan dan Xiao Yi melihat ini, mati rasa muncul di kulit kepala mereka, dan mereka hanya bisa berkata dengan suara yang sangat gemetar, di bawah tekanan orang kuat seperti itu, mereka tidak memiliki perlawanan, dan hidup dan mati hanyalah miliknya. Momen. Kekuatan orang ini telah melampaui segalanya, dan kekuatan itu sama sekali tidak sebanding dengan reinkarnasi. Para ahli api suci sangat suka bermain dengan bunga, bunuh mereka semua. Suara samar dan elegan berlalu, sosok anggun bangkit, dan nyala api ungu tiba-tiba berubah menjadi rune ungu kuno di ujung jarinya, dan ada aura menakutkan yang menembus langit, turun. Di rune ungu, ada gelombang kuno yang sepertinya bisa terbakar dengan mudah. Guru, hanya beberapa puluh meter jauhnya, merasakan aura menakutkan ini, sudut mata Xiao Yan berkedut hebat, dan bahkan kecepatan detak jantungnya sangat bergejolak. Pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa kematian sedang mendekat sekarang. Di depan orang ini, semua kekuatan di tubuhnya tidak dapat dimobilisasi, bahkan kekuatan keabadian dan keabadian bergetar, jelas tidak dapat menahan tingkat serangan ini. Sepertinya sosok yang muncul di hadapannya kini mengandung energi yang tak lagi sebanding dengan manusia, melainkan Tuhan. Bagaimana manusia bisa bertarung melawan dewa, kudus, nyonya kami? Xiao Yan meraung di bawah tekanan yang mencekik ini. Anak kecil, apa yang kamu katakan? Mendengar suara Xiao Yan, sosok ungu tiba-tiba berhenti sejenak, tubuhnya menggeliat menjauh dari platform bundar, dan melintas di depan Xiao Yan dalam sekejap, semua kekuatan dengan ringan menepuk bahu Xiao Yan, dan kemudian pipi yang sangat indah, berbalik dan menatap Xiao Yan di bawah selubung rune ungu. Dengan tatapan ini, kekuatan spiritual jiwa dalam tubuh langsung mendidih, seolah-olah kekuatannya terbakar,
dan bahkan istana spiritual di tubuh bergetar hebat di bawah kekuatan ini, yang sangat aneh. Menguasai, melihat cara menakutkan orang ini, Xiao Yi buru-buru meraung, dan segel reinkarnasi di antara alisnya bersinar terang. Itu bukan urusanmu di sini, pergi dariku. Sosok ungu tidak bisa menjaga Xiao Yi, tangannya yang ramping bergetar, dan dia menembak Xiao Yi sejauh ratusan meter dengan satu telapak tangan, membuat Xiao Yi tidak bisa melawan. Yang mulia, kami tidak memiliki niat buruk, saya datang ke sini untuk mengganggu Anda kali ini. Berada dalam kontak dekat dengan sosok ungu, sentuhan dingin kematian menyapu seluruh tubuh Xiao Yan, tak berdaya, dan rasa dingin yang sedingin es menyebar ke hatinya. Banyak omong kosong, sosok ungu menggelengkan kepalanya, dan rune ungu merobek penutup rok Xiao Yan tanpa syarat. Tindakan yang tampaknya bersahaja itu membawa niat membunuh yang mengerikan. Kebencian, merasakan ancaman kematian yang ganas ini. Dada Xiao Yan mulai mengaum, dan nyala api indah yang tak berujung menyapu seperti gunung berapi yang meletus. Sayangnya, di bawah aksi sosok ungu, kekuatan ini tidak dapat menimbulkan gelombang sama sekali. Benar-benar tenggelam di atas ungu sajak. Apa yang telah terjadi? Tepat ketika Xiao Yan merasa bahwa dinginnya kematian telah tersampaikan, istana spiritual di tubuhnya tiba-tiba melepaskan energi yang sangat lembut yang memberi nutrisi pada tubuhnya yang penuh luka. Batuk-batuk, Yao Ji, gerakanmu terlalu berlebihan. Dan tepat ketika kekuatan Yao Ji hendak menyerang Xiao Yan, arus hangat, seperti rebung setelah hujan, turun ke seluruh dunia. Itu adalah tubuh emas yang kuat. Penguasa kuno dan cincin api kaisar bersama-sama memancarkan kecemerlangan emas yang tak tertandingi, dan sosok emas di atasnya sedang memandang dirinya sendiri sambil tersenyum. Apa kekuatan menakutkan Pan Gaofeng yang terkandung dalam tubuh kuno? Jika fluktuasi pada kedua tubuh ini ditampilkan, saya khawatir seluruh lautan langit akan benar-benar hilang. Kekuatan mereka mungkin bukan reinkarnasi sama sekali. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.